Jadi karena sesuatu yang saya kerjakan ini adalah bagian dari hobi terbesar saya, bagian hobi saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan itu tidak menjadikan saya itu menjadi beban atau tertekan. Jadi saya melakukannya itu dengan senang hati. Jadi cara saya membagi waktunya adalah untuk bisnis kuliner saya kan makanan ya, seperti rendang, ada rendang lokan, rendang belut, rendang tuna, sama rendang jengkol. Kemudian ada juga suki tom yum. Welcome back to podcast Gue Berasa, cerdas, inovatif, berbudaya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan guru yang sangat menginspirasi kita semua. Ya adalah Tara. Nah, gimana kabarnya, Bu? Oh, alhamdulillah sehat. Ini Ibu Rita Musnilina, SPD, apa gelarnya, Bu? SPD MPD. Woi, gelarnya ada 2 teman-teman, MPD Magister. Nah, jadi Bu Rita ini adalah udah S2, mengabdi di Men 3 Kota Payakumbuh ya, Bu? Iya, benar. Mengajar mata pelajaran apa tuh? Ada 3 mata pelajaran. Yang pertama fisika, kemudian matematika, inakan. Yang ketiga itu adalah dulunya prakarya, sekarang jadinya ATPH. ATPH singkatan dari apa tuh? Agribisnis, tanaman pangan, hortikultur. Oh iya teman-teman, jadi kemarin ini Bu Rita pernah dalam studi ATPH-nya menanam ubi ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi asal teman-teman tahu, Bu Rita selain sebagai guru yang mengabdi di Men 3 Kota Payakumbuh, beliau juga salah satu pengusaha loh. Usaha apa, Bu? Oh, pengusaha banyak. Banyak, salah satunya di bidang kuliner. Tidak salah satu. Selain kuliner ada lagi, Bu? Ada di bidang fashion sama di bidang jasa. Wih, jasanya jasa apa tuh? Jasanya adalah bimbingan belajar. Oh, bimbel. Iya. Dengan begitu padatnya, nah gimana sih cara Bu Rita bagi waktu? Mari sama-sama kita tanya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau dari usaha-usaha Bu Rita tersebut, mana sih yang lebih Bu Rita, yang lebih dominannya di mana? Prioritas. Iya. Prioritas adalah kalau prioritas saya itu adalah guru mengajar. Guru mengajar. Itu adalah tugas pokok. Jadi antara bisnis dengan mengajar di sekolah, yang saya utamakan itu adalah mengajar di sekolah. Iya. Tugas pokok. Bisnisnya tetap jalan ya? Insya Allah tetap jalan. Nah, seperti bisnis kuliner itu gimana sih cara bagi waktunya? Sebab di dunia kuliner itu waktu yang dibutuhkan tuh lebih banyak biasanya kan. Kita harus mengolah bahan makanan, mengolah di dapur. Itu gimana sih caranya bagi waktunya gitu kan? Ngajar tuh dari pagi tuh sampai sore. Yeah. Gimana sih caranya? Jadi karena sesuatu yang saya kerjakan ini adalah bagian dari hobi terbesar saya, bagian hobi saya. Jadi yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi sesuatu yang sangat menyenangkan itu tidak menjadikan saya itu menjadi beban atau tertekan. Jadi saya melakukannya itu dengan senang hati. Jadi cara saya membagi waktunya adalah untuk bisnis kuliner saya kan makanan ya, seperti rendang, ada rendang lokan, rendang belut, rendang tuna, sama rendang jengkol. Kemudian ada juga suki tom yum. Untuk suki tom yum itu saya buatnya kan, yang penting pastanya itu saya buat itu di weekend, hari Sabtu dan Minggu. Itu kan saya frozen kan, jadi itu tahan. Maka pilihan kuliner yang saya pilih itu adalah kuliner yang tidak membuat saya, yang tidak merepotkan dan tidak menyita waktu banyak. Jadi itu saya gunakan, kuliner yang saya kerjakan itu adalah kuliner yang tidak menghabiskan waktu terlalu banyak. Kemudian untuk rendang, saya mengerjakannya itu juga di akhir pekan yang saya tidak mengajar seperti Sabtu dan Minggu. Jadi waktu itulah yang saya gunakan untuk memasak rendang. Dan memasak rendang ini saya juga dibantu oleh beberapa tenaga seperti karyawan saya di hari ini Sabtu dan Minggu. Jadi untuk bumbu saya siapkan dan mereka lah yang masak, yang melatih sampai kering. Wah. Untuk idenya itu dari mana tuh? Sebenarnya untuk kuliner ini atau bisnis ini adalah bagian hidup saya dari kecil, karena memang orang tua perempuan saya atau ibu saya itu memang seorang pebisnis.
Nah, mendengar lagi. iya, jadi saya selalu mendampingi beliau dari kecil sampai saya dewasa, mendampingi beliau. Maka mungkin role model dari beliau lah yang turun ke saya. Teman-teman, jadi sebenarnya selain hobi, emang ada juga turunan juga nih teman-teman. Lalu untuk bisnis yang seperti desainer apa tadi? Fashion, yes. Untuk fashion saya biasanya bergerak di bidang fashionnya syar'i ya, ummahat, untuk para wanita ummahat. Itu seperti pakaian muslim, satwi, cadar juga ada. Kemudian seperti mukenan itu biasanya saya pakai jasa maklon. Jadi saya maklon ke industri-industri besar. Maklon itu apa? Maklon itu adalah kita kita bekerja sama dengan sebuah industri fashion. Dan produknya itu kita ada MOU, kita pakai merek kita. Padahal sebenarnya bukan di rumah kita industrinya, tapi di tempat mereka. Tapi kita ada MOU, kita pakai merek kita dan mereka setuju seperti itu. Gitu. Jadi ada kerjasama. Untuk brandnya, Brandnya Diotana Fashion. Diotana. Iya. Diotana itu singkatan nama ya? Diotana itu adalah singkatan dari nama saya dan nama suami. Iya, jadi anak-anak pakai nama itu di belakang. Maka saya putuskan pakai Diotana. Dalam bisnis ini juga kita sebenarnya ada yang harus kita hindari, menggunakan nama kita sendiri atau menggunakan nama suami, menggunakan nama anak, sebaiknya jangan sampai menggunakan itu. Kenapa? Karena itu akan dikhawatirkan nanti terjadi permasalahan di akhir. Gitu. Sama seperti apa itu? Misalnya kalau nama anak, kalau anak kita ada 4 misalnya, kita pakai nama satu anak kan jadi nanti ada kecemburuan sosial anak. Juga nama kita, juga nanti sebaiknya dalam merek bisnis itu jangan sampai ada nama-nama kita, nama anak, nama suami. Ya, jadi saya ambil lah untuk secara global atau universal ya saya pakai nama keluarga. Betul sekali. Jadi bisa juga kalau kita panggil pakai nama anak kita yang pertama kan nanti anak kita yang kedua lahir yang bukain cabang aja untuk dia kan. Nah untuk pemasarannya gimana tuh yang untuk fashion itu pemasaran? Kalau langsung PT itu yang memasarkan? Enggak. Jadi untuk fashion itu yang desainnya sebenarnya saya desain sendiri, terus saya kasihkan ke produksi, nanti produksi buat beberapa kali untuk di-review, dicek apakah ini sudah oke. Misalnya saya koreksi, untuk koreksinya beberapa kali ya, yang ininya gitu ya. Setelah saya oke, mereka produksi, nanti ada reseller saya di bawah. Di bawah saya ada reseller juga pada daerah, nanti mereka menyebarkan. Jadi Bu Rita mulai bisnis pertama kalinya itu tahun berapa itu? Sebenarnya bisnis saya pertama kali itu adalah di tahun 2013. Itu produk pertama saya adalah kuliner risoles. Jadi saya dapat resep ini ketika saya pergi ke rumah kakak saya di Pekanbaru. Terus beliau membuat risoles untuk keluarga ya, untuk kami. Pas saya cicipi itu kok risolesnya beda ya dari yang ada di pasaran yang pernah saya coba. Terus saya coba belajar bagaimana cara membuatnya. Ternyata saya tanya kakak ipar saya ini mendapat resep dari Hotel Bintang 5. Awalnya chef di sana. Terus dia ajarkan ke saya dan saya coba. Namun beberapa kali pas saya mencoba membuat risoles ini mengalami kegagalan. Dalam 1 tahun itu saya terus belajar bagaimana yang kulitnya tidak pecah lagi, yang strukturnya bagus gitu, dan rasanya juga enak dan bisa diterima di kalangan di publik. Saya terus belajar dengan beberapa orang. Maka 1 tahun itu baru terciptalah risoles sempurna saya saat itu menurut kategori saya. Jadi memang risoles itu dari tekstur luarnya itu menarik ya, kalau orang lihatnya nggak selera makan gitu kan. Jadi risoles yang pertama kali Bu Rita bikin itu isinya apa? Isinya sayur, kentang, sama wortel. Awalnya saya nggak ada niat jualan, jadi saya buat di rumah, saya praktekkan karena benar saya hobinya benar-benar hobi saya itu memasak. Terus saya bawa ke kantor, ke sekolah waktu itu saya masih mengajar di Kabupaten Sidihidung, saya bawa ke sekolah. Bercerebut orang ya. Karena mereka suka, ketemu rekan-rekan guru suka, jadi katanya Bu Rita bisa nggak dibuat ini setiap hari? Kami sendiri ya. Atau saya bilang nggak usah lah dibeli, besok saya buat lagi. Tapi mereka kan nggak mau ya kalau nggak berbayar, karena makanya tiap hari saya taruh aja di belakang meja di ruang majelis dulu. Jadi saya
ya kawan yang beli itu ditaruhnya uangnya di situ. Saya juga nggak pernah ngitung. Pokoknya ada uang itu saya belikan lagi bahan seperti itu setiap hari sampai orang-orang kenal dengan risoles saya dari mulut ke mulut sampai puncaknya itu 2014 KSM Sumatera Barat itu menggunakan snack box yang snack box kan. Wow, luar biasa sekali. Jadi ada nggak sampai sekarang juga bikin risoles? Pas sampai sekarang enggak lagi karena pindah ke Payakumbuh saya 2015 itu stop. Kan bisa dibikin risolesnya yang unik. Misalnya kan kalau kentang sama wortel kan udah biasa kan. Iya. Nah, ini misalnya ada risoles dibuka isinya bakwan kan, yes. Dan itu tadi karena kan sudah pindah ke Payakumbuh juga jaga orang tua, jaga anak-anak juga. Kemudian jadwal mengajar juga sudah padat kan Kak. Belum terpikirkan lagi. Tapi ada sih rencana bikin risoles frozen. Nanti kita luncurkan. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, jadi Ibu Rita ini kan guru fisika nih. Ada kaitannya nggak fisika, matematika, sama bisnis-bisnis Ibu ini? Ada dong. Yang pertama perhitungannya ya jelas matematika ya. Iya, biar nggak rugi. Kemudian yang kedua di fisika itu kan kita harus berpikir kritis. Nah, berpikir kritis bagaimana ini. Jadi di dalam dunia bisnis kita juga harus berpikir kritis. Nah, mungkin itu salah satu. Tapi malah kebalikan. Pengalaman bisnis saya yang sering saya bawa ke sekolah. Wah, saya ajarkan ke anak-anak, saya beri motivasi supaya ke depannya itu tidak ada lagi yang bercita-cita harus jadi ASN, karena kita tahu saat ini perbandingan ASN kan 1:1000. Nah, biar mereka itu jadi pebisnis dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa mengurangi angka pengangguran. Kali niatnya berikan teman-teman. Jadi dari menu-menu kuliner Ibu ada rendang lokan, rendang belut. Menu mana sih yang jadi favoritnya konsumennya? Menu favoritnya ya waktu saya saya risoles itu sebenarnya sama lapek labu ya. Itu Lepat ya. Lepat labu. Jadi lepatnya itu dari lambu. Iya, dari labu. Baru dengar saya biasa. Jadi kan sama-sama panjang itu. Jadi dia kalau biasanya kan maksudnya lapeknya itu lepatnya itu kan. Jadi bentuknya hampir sama dengan risoles. Maka jadi kalau orang yang pesan itu kan satu pedas satu manis. Jadi saya apalah yang manisnya ya. Kalau agak-agak puding itu udah biasa. Jadi seolah labu itu menjadi lepat labu dan ternyata disenangi, disukai. Oh jadi yang manis. Aku kira yang manisnya itu Ibu. Dari 2013 Ibu udah berkecimpung terjun di dunia bisnis. Nah, apa sih ada nggak nemuin kendala-kendala dalam perjalanan karirnya? Terus gimana cara Ibu mengatasinya? 2015 saya benar-benar off dari bisnis karena saya baru memulai untuk melanjutkan studi saya di Pasca Sarjana. Kemudian saya tamatnya 2017. Bisnis Sarjana di mana itu? Di UNP, saya S2 Pendidikan Fisika di UNP. Habis itu jadi vakum bisnis saya karena fokus ingin cepat tamat. Selesai. Alhamdulillah saya tamat dengan jangka waktu 1,5 tahun. Kemudian saya istirahat karena saya juga waktu itu sedang hamil Auna, anak bungsu saya ya. Mas 2018 dia 2017 dia lahir. Dan saya mulai lagi bisnis itu 2018 dengan bisnis yaitu mempromosikan makanan khas Kota Payakumbuh. Rendang. Iya semua sanjay pokoknya yang ada di UMKM Payakumbuh sebagai ciri khas makanan daerah Sumatera Barat. Dan alhamdulillah responnya sangat bagus. 2018 saya juga berjuang sampai belum puncaknya sih, masih berjuang. Dan puncaknya itu saya rasakan di akhir 2019 sampai menjelang awal 2020 ya, sebelum pandemi. Disitulah saya mendapatkan konsumen atau klien ya yang bekerja sama, dia minta orderan sangat besar dari luar negeri, dari Malaysia sampai 300 kilo per bulan atau paling lamanya jangka waktu 40 hari. Itu sampai diekspor? Iya,
Tapi pada saat itu saya belum punya izin ekspor impor. Oh, jadi ada izinnya juga. Sebenarnya harus. Jadi waktu itu saya ada mediatornya juga di kota Sumatera Utara. Jadi saudara mereka ya yang ada di Medan. Jadi saya ngirimnya itu hanya sampai Medan. Jadi yang dari Medan saudara mereka yang ngirimnya melalui kapal laut ya ke Malaysia. Di saat pengiriman itu lancar, nggak ada kendala? Alhamdulillah lancar. Nah, ada nggak strategi yang jitu untuk melakukan pemasaran suatu produk itu supaya cepat larisnya? Kan teman-teman yang lain juga banyak tuh punya usaha, cuman macet, nggak ada yang beli, nggak ada yang konsumen. Gimana sih taktik dan triknya jitu supaya dagangan kita, bisnis kita itu lancar? Yang pertama itu kita harus terus berjuang dan tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh puas pada titik itu saja. Kita harus terus belajar bagaimana supaya bisnis ini bagus. Dan paling penting sekali, kita harus berinovasi. Jadi makanan kita itu harus kita inovasi atau bisnis kita itu harus diinovasi. Kalau fashion ya modelnya harus diinovasi sesuai zamannya. Kemudian ya kuliner ya kita inovasi sesuai kebutuhan pasar seperti apa. Begitu juga bimbel, bagaimana pelayanan kita supaya bagus. Ya harus kadang-kadang kan sekarang musim panas kita bikin es gitu kan. Nanti musim hujan kita bikin es lagi ya, nggak bisa gitu kan, harus ada pertukaran inovasi juga fashion. Nah, rencana Ibu buat ke depannya nih sebagai seorang guru dan sebagai seorang bisnis, gimana rencana ke depannya? Rencana ke depan sebagai guru itu insya Allah akan saya akan saya lakukan sampai akhir hayat saya. Mengabdi untuk mencerdaskan bangsa. Betul sekali. Nah, kalau untuk bisnis kuliner ini, kan selalu saya anggap dia seperti anak bungsu saya. Yang selalu saya perhatikan. Karena kenapa? Jika bisnis ini kita anggap dia sebagai anak bungsu kita akan terus memberikan dia perhatian. Dan kita terus pasti akan membimbing bagaimana dia tumbuh dengan baik. Karena suatu saat nanti anak bungsu ini juga akan nolong kita dalam segi amal tuh, insyaallah. Jadi peran suami sendiri dalam bisnis ini support suaminya? Oh, luar biasa, beliau sangat mensupport. Terutama kalau saya lagi jatuh. Lagi jatuh maksudnya kan bisnis ini ada naik turun. Pas lagi turun beliaulah yang memberi support yang sangat luar biasa. Ayo, ini adalah tantangan, kita harus bangkit lagi, kita harus terus lagi, tidak usah sedih hari lagi seperti itu. Nah, beliau juga mensupport secara moral dan material juga agar bisnis ini berkembang dengan baik. Secara finansial juga supportnya ini modal. Nanling juga beliau bantu untuk kerjasama keluar, beliau juga. Jadi bantu jadi kurir pernah juga? Pernah. Ntar ini. Ya, pernah di awal-awal pernah sih. Memang saya juga pernah ngerasain. Karena saya juga seorang pedagang kecil-kecilan, jadi saya yang ngantar itu asik juga. Nah, terakhir nih, apa sih pesan atau nasihat yang Ibu sampaikan kepada teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis, cuman ragu-ragu, cuman takut nggak laku lah, takut nggak bisa bersaing lah. Nah, apa sih nasihatnya? Untuk teman-teman di luar, pesan saya untuk memulai bisnis itu harus berani mencoba. Ketika kita berani mencoba, baru kita tahu ini baguskah, ini nggak baguskah. Dan di situ kita menentukan pilihan nanti. Tapi kalau kita tidak berani mencoba, ya bagaimana kita tahu bisnis ini lancar atau tidaknya. Jadi kita harus berani mencoba, berani bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Dan untuk semua juga kita berpesan bahwa pekerjaan tambahan itu sebenarnya juga sangat dibutuhkan, apalagi untuk zaman saat ini. Kita tidak harus berfokus pada satu penghasilan kita saja. Harus ada penghasilan tambahan karena kebutuhan-kebutuhan lain yang kadang-kadang mendadak atau apa gitu ya. Jadi bisa dibantu oleh bisnis atau pekerjaan tambahan kita yang lain. Karena apa-apa sekarang serba mahal, biaya pendidikan, biaya rumah sakit. Kita nggak bisa stay di saat sekarang ini, harus kita bergerak
Gitu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ingin memulai, silahkan bergerak, move, harus maju. Jangan takut. Yang penting kita mencoba ya. Dan Ibu Rita ini dengan banyak dia terbangunnya, tapi dia bangkit dan berjalan, sampai berlari. Nah, kita harus contoh nih beliau. Oh ya, Bu, jadi kalau seandainya teman-teman pengen nyobain rendang lokan, jadi lokan itu kan di Payakumbuh ini nggak ada ya? Nggak ada. Lokan di Payakumbuh ada sih, di Batang Agam itu ada ya. Cuman tekstur yang saya ambil lokannya bukan dari lokan sini. Jadi Saya ambil lokannya dapur saya di mana kamu? Sejunjuk. pesisir selatan. Posisi selatan. Jadi dari di situ dibawa ke sini. Iya, jika misalnya stoknya tidak mencukupi di pesisir selatan, biasanya saya ambil dari Kabupaten Pasaman. Perbedaannya sama lokan di sini. Bedanya tekstur, kemudian rasa. Karena yang saya olah ini adalah lokan muara atau keran muara. Jadi rasanya itu apa ya? Manis. Nggak manis, ya manis lah ya. Kemudian dagingnya lembut. Kalau yang di sini biasanya agak keras. Jadi untuk pemesanannya, misalnya teman-teman penasaran nih, benar enak. Nah, gimana sih cara pesannya? Ada di toko oren atau toko hijau? Toko oren. Toko oren ada, namanya apa? Namanya Diotana. Oh, Diotana. Kemudian juga ada di semua outlet Sanjay besar yang ada di Kota Payakumbuh dan 50 kota, Kabupaten 50 kota juga. Kami juga ada di Hoki Store Bukit Tinggi. Oh, jadi seperti Sanjay Rina itu ada. Ya, di Sanjay Rina, Sanjay Ana itu ada. Kemudian ada Sanjay lainnya juga di daerah ketinggian dekat Kilo 9. Itu semua Sanjay di sana itu ada produk akan di sana. Nah, yang antarin ke situ siapa? Saya sendiri dengan suami. Benar-benar pejuang nih teman-teman. Dia nggak mengharapkan karyawan semua. Ada karyawan, ada. Iya, tetapi ibu sendiri yang bergerak, ya kan? Iya, karena kan pertama saya harus bangun bisnis ini dari awal. Bagaimana berinteraksi dengan agen atau toko-toko ya, dengan pemilik toko itu kan kita harus berinteraksi yang bagus, berkomunikasi yang bagus, bagaimana menjalin kerjasama, dan itu belum saya percayakan kepada pihak lain atau karyawan saya terjun langsung sendiri. Berarti kita harus punya banyak link, gimana kita prospek orang, nggak bisa salah-salah, sebab ini kan jangka panjang kan semua konsumen, jadi perlu cara bahasa yang baik juga. Baik Bu Rita, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang panjang. Ini barusan Bu Rita ini hampir ngadu undang loh teman-teman, tapi dia sempat datang ke podcast kita. Nah, semoga usaha Bu Rita sukses, nggak ada kendala, penjualan rendangnya makin meningkat, dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya biar nggak ada yang ketinggalan informasi. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.